Mana nggak keluar nih? Assalamualaikum Sebentar, bentar. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. Insinyur Nur Azam Aksani, kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya di FEMA Voice for Individual, Family, and Community. Prof. Nur Azam, ini forum berbagi untuk masyarakat, keluarga, dan juga perorangan. Prof. Azam sudah cukup lama berkarir di IPB, mungkin lebih dari 30 tahun, mengajar, meneliti, kemudian juga melakukan pengabdian masyarakat, kemudian juga dari latar belakang keilmuan yang sekarang digeluti. Nah, kalau bisa disebutkan secara singkat, ini latar belakang keilmuan atau interestnya di area apa nih, Prof. Azam? Ya, terima kasih Prof. Ujang. Saya ini kalau di IPB aneh ya, jadi agak nyimpang jalurnya kejauhan gitu kan. Nah, orang bicara pertanian, saya nggak nyambung pertanian. Ilmu saya S1 saya statistik, Prof. Ujang. Oke. Kemudian S2 saya masih di statistik, tapi lebih ke pemodelan matematis ya. Kemudian S3 saya ekonomi. Ekonominya pun ngambil financial economics gitu ya. Oke. Jadi itu makanya kemudian pulang ke IPB diminta masuk ke Fakultas Ekonomi dan sekarang ke Sekolah Bisnis. Jadi mungkin lebih dari kacamata itu, riset interest saya lebih banyak ke ekonomi makro, keuangan, perbankan, dan teman-temannya. Karena sekarang di Sekolah Bisnis tentunya semua dikaitkan dengan perkembangan bisnis. Kira-kira gitu, Pak. Oke. Baik, Pak Dekan, terima kasih. Jadi sudah menggambarkan area riset dan juga area keilmuan ya dari Prof. Nur Azam. Terima kasih, Dekan Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor. Selama 3 bulan ini pemerintah melakukan kebijakan PSBB ya. Nah, Prof. Azam sebagai ahli finance ya, ini bagaimana melihat dampak negatifnya atau juga apakah ada dampak positifnya terhadap masyarakat dan perekonomian? Ya, jadi mungkin saya mau tarik agak karena ini bicara dampak ke masyarakat, Prof. Ujang, jadi saya ingin menarik ke agak lebih sedikit fundamental ya, karena sebetulnya masalah yang terjadi sekarang itu bukan semata-mata masalah COVID, gitu. Bukan semata-mata masalah PSBB. Itu hanya salah satu yang jadi trigger, tapi sejatinya bukan hanya itu. Jadi kalau kita bicara ekonomi makro yang menjadi bidang saya atau financial economics yang menjadi bidang saya, sebetulnya memang kejadian sekarang, krisis ekonomi sekarang itu bukan hanya karena COVID, Pak Ujang. Jadi mulai tahun 2018 saya udah ngomong di mana-mana itu. Saya di International Summer Course saya sudah ngomong, diminta di kuliah-kuliah juga saya sudah ngomong bahwa mulai bulan Juli tahun 2018 itu sebetulnya sudah ada tanda-tanda bahwa dunia itu mengarah ke krisis. Cuman di Indonesia itu sejak jauh sebelum COVID ya? Jauh, Pak, jauh. Itu dari bulan Juli tahun 2018 tanda-tanda sudah kelihatan itu dan kita sudah ngomong. Beberapa ekonom di dunia sudah ngomong dan tanda-tandanya makin kelihatan begitu masuk 2018 akhir. Cuman karena di kita sedang ada persiapan pemilu, orang lupa dan orang tidak tertarik dengan membahas itu yang dibahas pemilu, dan kalau pemilu semua yang dibicarakan kan yang indah-indah ya. Indah-indah, pertumbuhan ekonomi lebih dari 7% dan sebagainya yang sebetulnya itu tidak realistis sebetulnya. Nah, kemudian datanglah COVID pada tahun 2020 ini atau akhir 2019 di Cina bulan Desember, kemudian 2020 masuk ke Indonesia bulan Februari, akhir Maret awal. Jadi sebetulnya COVID-19 itu membuat krisis yang harusnya jatuh di akhir 2020, awal 2021 maju menjadi lebih cepat. Di samping maju menjadi lebih cepat, kemudian dampaknya menjadi lebih parah karena tanpa ada COVID aja ekonomi sudah memang memburuk, tambah COVID. Jadi ibaratnya sempoyongannya menjadi tambah banyak. Kira-kira gitu. Nah, kemudian diterapkanlah PSBB untuk antisipasi supaya COVID tidak menyebar dengan liar, kira-kira begitu. Nah, apakah dampaknya ada? Besar sekali, Pak. Besar sekali. Dampaknya besar sekali dan krisis tahun 2020 ini itu berbeda dengan krisis sebelumnya. Ini saya kembali menarik ke bidang ilmu saya, makro ya. Ya,
Kalau di tahun 1998 terjadi krisis Asia pada waktu itu yang krisis Indonesia atau Asia, Pak. Eropa Oh, dengan oke. Amerika itu enggak krisis. Hmm. Eropa dengan Amerika sama sekali tidak krisis. Jadi barang-barang produksi Indonesia, barang-barang tambang, barang-barang produk pertanian, kemudian perkebunan segala macam itu menjadi laku keras karena rupiah jatuh, gitu ya. Oh, jadi Ekspor permintaan terserap menjadi ya? tinggi. Nah, Oke. terserap. Jadi kita masih bisa ekspor ke luar negeri. Jadi Oke. Indonesia di dalam negeri bermasalah, tapi di luar negeri tidak bermasalah. Tidak masalah. Nah, Oke. kemudian tidak bermasalah. Kemudian krisis lagi tahun 2008, subprime mortgage krisis di Amerika. Pada Ya, waktu itu betul. Amerika bermasalah, Eropa bermasalah. Tapi di dalam negeri Indonesia kita tidak bermasalah. Oh, menarik juga nih. Baru Nah, saya dengar nih ya, istilah ini nih. ya, jadi tahun 2008 dalam negeri nggak bermasalah, sehingga ekonomi dalam negeri UMKM itu menjadi penyelamat. Karena kalau ekspor ke luar Oke. negeri bermasalah, tapi dalam negeri UMKM menjadi penyelamat, gitu ya. Hmm. Yang akhirnya ekonomi kita masih bisa bagus, gitu. Masih Jadi kalau tumbuh ya? Oke. 1998, ya 1998 itu di luar negeri tidak bermasalah, 2007-2008 dalam negeri tidak bermasalah, tahun Oke. 2020 itu luar negeri maupun dalam negeri bermasalah, Pak. Oh, artinya bisa Jadi dikatakan lebih berat dari yang lalu ya? lebih berat. Ini dari cobaan atau dari ukuran cobaan jadi lebih berat. Karena Hmm. dalam negeri bermasalah, luar negeri bermasalah. Jadi katakanlah misalkan kita mau ekspor barang-barang kita harganya murah, siapa yang mau beli? Betul, Eropa betul. jatuh semua, Amerika jatuh semua, Cina juga turun, India juga turun, kita nggak bisa jualan keluar karena permintaan dari luar rendah sekali. Kalau Hmm. tahun 2008 itu dijual ke dalam negeri, sekali dalam negeri juga bermasalah, siapa yang mau beli? Karena daya beli Oke. masyarakat juga turun semua. Jadi krisis tahun 2020 ini menjadi krisis yang berat dibandingkan tahun 2008 maupun dibandingkan tahun 2007 karena exit strateginya menjadi Hmm. lebih berat. Kira-kira gitu, Pak. Oke. Jadi sebetulnya eh, ini tuh pemicu ya, pemicu jadi lebih parah begitu kira-kira ya, adanya COVID Ya, ini. Jadi ya. sebetulnya Jadi cikal bakalnya itu tanpa sebenarnya sudah COVID ada pun ya. sudah bermasalah. Iya, Hmm. tanda-tanda udah kelihatan dan itu bisa kelihatan itu kalau kita cek di koran-koran dunia tahun 2008 itu sudah mulai muncul. Ini saya berikan contoh ya, Hmm. Pak Ujang. Jadi saya berikan contoh kondisinya sebentar saya buka. Jadi tahun 2000 ini contohnya tahun 2018. 2018 tanggal 12 September tahun 2018. Itu The Oke. Guardian. The Hmm. Guardian sudah mengatakan bahwa we are due to a recession in 2020 and we will lack the tools to fight it. Jadi itu tahun Oh. 2018 sudah dibilang. Yang bilang Hmm. namanya Nouriel Roubini. Itu mengatakan bahwa tahun 2018, tahun 2020 akan ada krisis dan kita akan kesulitan untuk menangani. Itu yang bilang Hmm. Nouriel Roubini dari The Guardian. Kemudian ini tanggal 1 Oktober 2018. 1 Oktober ini yang bilang Bloomberg. Bloomberg mengatakan bahwa 2/3 dari US business economies see recession by the end 2020. Hmm. Itu Bloomberg udah Ternyata bilang. benar Jadi nih 2/3, prediksinya ya. ya, jadi 2/3 dari ekonom Amerika mengatakan akhir 2020 akan krisis. Hmm. Itu udah dibilang, Pak. Nah, cuman kan diramalkannya akhir 2020, Pak. Ya, betul. Karena nggak bicara COVID. Ini adalah gini, ini dari UBS. UBS mengatakan Oktober tanggal 8. UBS said global growth will slow in 2020 to its lowest pace since the financial crisis. Jadi UBS sudah mengatakan bahwa tahun 2020 itu ekonomi dunia akan paling rendah dibandingkan setelah krisis tahun 2008. Jadi ini udah paling rendah. Ini udah banyak yang ngomong di bulan, jadi tanda-tandanya bulan Juli sudah kelihatan, September orang udah ngomong. Oke, Itu cuman sudah memprediksi ya. di Indonesia enggak, karena waktu itu kita lagi kampanye, jadi kalau kampanye enggak akan Betul. bicara yang jelek. Nah, di Jadi rupanya Indonesia tidak baru, diperhatikan ya. ya, di Indonesia baru dibicarakan, Pak Presiden Jokowi mengatakan itu tanggal 29 November tahun 2019. Setelah pemilu selesai, sudah terpilih Presiden, Pak Jokowi mengingatkan, krisis ekonomi global, Jokowi mengatakan winter is coming, krisis betul-betul ada. Jadi akhir 2019, Pak Jokowi pun sudah mengatakan bahwa tanda-tanda krisis dunia sudah kelihatan. Oke, jadi Itu, Pak. sebetulnya artinya setelah terpilih baru mengatakan, sebetulnya
pemerintah sudah tahu mungkin ya, hanya tidak diungkap mungkin ya. Nah, itu yang saya tidak bisa bicara. Yang fakta yang keluar adalah setelah pemilu presiden selesai, bulan November beliau sudah jadi presiden, beliau langsung bilang, winter is coming, betul-betul ada. Itu Nah, diucapkan beliau, ini saya lihat di Tempo, tanggal 28 November tahun 2019. bagaimana dengan data-data pertumbuhan GDP yang kita dalam 5 tahun terakhir ini kan bagus gitu. Kalau nggak salah di atas 4 atau 5% begitu. Nah, Ya, apakah itu 5 tahun. merefleksikan data yang sebetulnya, Pak Dekan? Ya, apa suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, itu data resmi yang dikeluarkan oleh BPS. Dan Oke. BPS adalah institusi resmi. Jadi ya Hmm. kita bagaimanapun harus bersyukur bahwa pertumbuhan kita masih di atas 4% dan ada di seputaran 5%. Sementara dunia itu di bawah kita, gitu ya. Nah, tetapi sebetulnya pertumbuhan 5% untuk Indonesia itu nggak cukup untuk membuat kita laju kencang, Pak. Oh, oke. Ya, nah, tapi kita masih lumayan ya, meskipun di tahun 2019 itu Bank Dunia mengingatkan pertumbuhan kita tahun 2020 itu sudah akan di bawah 5%. Itu yang dibilang oleh Bank Dunia. Tahun 2019 sebelum ada COVID. Nah, setelah ada COVID menjadi masalah karena setelah ada COVID pertumbuhan ekonomi di dunia maupun di Indonesia sekarang harus terkoreksi itu, suka atau tidak suka. Betul. Jadi pertumbuhan ekonomi dunia di tahun 2020 itu diperkirakan oleh IMF pertumbuhannya paling tinggi, paling bagus itu minus 3%, Pak. Itu Minus udah itu. bagus tuh kalau minus. Ya, minus, Pak. Minus 3%. Beberapa lembaga mengatakan lebih rendah. Bahkan ada yang sudah mengatakan jangan-jangan pertumbuhan kita akan minus 6-7%. Tapi kan semua serba masih emosi ini ya. Jadi kita akan tunggu Ya, betul. sampai kira-kira bulan Agustus September mungkin nanti orang sudah apa istilahnya itu emosi sesaatnya sudah mulai berkurang ya. Betul, betul. Kira-kira gitu, Pak. Ya. Nah, menyikapi itu seberapa ini sih ketergantungan kita terhadap ekspor ya. Artinya begitu ekspor itu terhambat, itu seberapa memukul perekonomian kita, Prof. Azam? Dan ini hikmahnya apa gitu kalau kita tergantung dari ekspor? Ya, pertama begini. Sebetulnya pangsa ekspor impor kita atau perdagangan internasional kita keluar itu nggak terlalu besar, Pak. Oh, oke. Tidak terlalu besar. Kalau Singapura terpukul ekspornya dia akan hancur. Kalau kita sebetulnya tidak terlalu pusing, ya bukan tidak terlalu pusing, bermasalah juga. Tapi itu nggak terlalu besar. Porsi terbesar kita itu masih 60-an% GDP kita itu tergantung konsumsi lokal, Pak. Oh, oke. Gitu ya. Domestic Nah, consumption ya. cuman masalahnya sekarang konsumsi lokal juga bermasalah karena masyarakat daya belinya turun, karena ekonomi lokal turun, ada banyak PHK, ada banyak sekarang kalau orang dapat gaji masih dapat gaji aja udah bagus, mendapatkan peningkatan gaji udah lupakan aja, udah hampir nggak mungkin gitu. Jadi sekarang mengandalkan lokal juga nggak bisa. Sementara ekspor juga berat. Itu yang apa namanya yang mesti kita perhatikan. Jadi kalau pertumbuhan ekonomi kita tahun ini akan memburuk, bahkan ada kemungkinan sampai 0% atau minus, ya harus dipahami karena memang kondisinya memang berat. Nah, terkait dengan tadi yang disampaikan pertanyaan Pak Ujang, ini peluangnya apa? Sebetulnya kan gini, kalau menurut saya ya, sebetulnya ekonomi suatu bangsa itu harusnya dilandaskan pada apa namanya potensi lokal atau potensi domestik. On top of potensi domestik itu kita pacu ke yang lain-lain. Jadi kalau yang di luar ada masalah, kita masih bisa bersandar di potensi domestik gitu. Gitu ya. Nah, ini gimana, Pak? Nah, sekarang ini yang bertahan industri yang artinya begini, kan sekarang ekspor juga menurun, kira-kira kan seperti itu ya? Oh iya, sangat Pak, sangat. Ya, karena permintaan menurun ya. Nah, ini industri apa yang dia bertahan di lokal ini karena tidak tergantung dari ekspor? Ya, oke. Jadi tadi seperti yang disampaikan oleh Prof. Ujang, itu sekarang penerbangan itu udah hancur-hancuran lah. Industri penerbangan itu udah hancur-hancuran. Ya. Gitu ya. Jadi ekspor impor juga hancur-hancuran karena bagaimanapun sekarang semua negara akan berpikir apa namanya kepentingan domestik dulu. Pada waktu krisis semua lari yang dipikirkan kepentingan domestik. Nah, sekarang kalau tadi ditanya gimana sektor-sektor apa yang akan terdampak? Semua sektor terdampak menurut saya, Pak.
Tidak ada satu sektor pun yang tidak terdampak sama sekali, gitu ya. Tetapi ada yang dampaknya tinggi. Dampaknya tinggi itu saya membayangkan kalau omsetnya akan turun di atas 30%. Oke. Dampaknya akan medium, itu kalau turunnya 10-30%. Oke. Dampaknya akan rendah kalau turunnya kurang dari 10%. Gitu ya. Nah, saya mencatat dari beberapa kajian kami menunjukkan bahwa yang terkena dampak paling besar atau dampak besar itu high impact kami menyebutnya, karena masalah krisis ini, juga karena COVID ini. COVID kan mempercepat krisis tadi ya. Yang pertama yang dampaknya besar itu adalah pariwisata, hotel, restoran. Oh, pariwisata, hotel, restoran. Oke. Itu makanan kelompok itu akan kena dampak besar karena orang sekarang tidak ke hotel, orang sekarang tidak wisata gitu ya. Orang tidak nginep di hotel, misalkan restoran juga pasti omsetnya turun karena orang nggak makan di restoran. Termasuk penerbangan ya? Ya, termasuk penerbangan itu transportasi dan perjalanan, Pak. Betul. Transportasi dan agen perjalanan itu kena dampak besar sekali. Besar sekali itu. Nah, kemudian manufaktur, Pak. Manufaktur sekarang orang berpikirnya adalah kebutuhan pokok dulu, yang tidak kebutuhan pokok ditinggalkan karena kita nggak tahu. Ya, betul. Gimana gitu ya. Itu akan besar sekali. Kemudian bahan bangunan, alat-alat berat itu susah karena sekarang konstruksi pasti turun jauh, Pak. Siapa yang mau beli konstruksi gitu ya? Karena ini yang kita lihat, properti, konstruksi itu berat sekali juga, bahkan farmasi pengaruhnya berat, Pak. Orang mungkin membayangkan bahwa dengan COVID ini orang akan beli obat banyak, orang akan ke dokter banyak. Sekarang faktanya kebalik, Pak. Orang kalau tidak terpaksa nggak mau ke rumah sakit karena penyebaran COVID tertinggi itu justru berasal dari rumah sakit. Iya, betul. Nah, kalau kemarin dilihat penambahan di Bogor itu penyebar yang paling banyak adalah klaster rumah sakit rujukan. Oh. Itu. Jadi beberapa kawan kita itu sakit demam berdarah pun bapaknya, ibunya, anaknya demam berdarah tidak ada yang mau ke rumah sakit. Ya. Diobati sendiri di rumah, tentu dengan kontrol dokter. Ya, karena kalau orang sakit dibawa ke rumah sakit kena COVID malah bunuh diri itu. Kan COVID itu katanya nggak berbahaya. Iya. Penerimaan rumah sakit juga bisa turun benar ya, drop. Nah, fakta yang kami dapat, rumah sakit rujukan itu penuh sesak. Penuh sesak, gitu ya. Tapi yang bukan rumah sakit rujukan, itu banyak yang tingkat okupansinya di bawah 40%. Karena orang sudah takut duluan ya. Karena orang takut duluan gitu ya. Nah, farmasi ini kena masalah, apalagi konteksnya dengan farmasi, orang sekarang kan yang digenjot itu bukan masalah obatnya, tapi masalah gaya hidup yang sehat, makanan sehat, meningkatkan imunitas. Jadi pokoknya orang itu bukan obat, tapi gaya hidup, Pak. Gitu ya. Nah, itu yang pertama yang kena dampak besar. Yang kena dampak menengah itu pertanian secara umum ya, pertanian, perkebunan segala macam itu akan kena dampak, tapi tidak sebesar yang pertama tadi, gitu ya. Betul. Gitu. Terus perdagangan, distribusi, retail segala macam itu kena dampak pasti. Tapi itu masih tidak separah yang high impact tadi. Kemudian pusat perbelanjaan itu kena dampak, tapi mereka masih dalam tanda petik boleh buka dan orang masih akan selalu beli. Fast moving consumer good itu akan jalan terus, gitu ya. Otomotif masih akan dampaknya tidak sebesar yang tadi itu. Karena apa? Karena sekarang orang gaya hidupnya adalah naik motor sendiri atau naik mobil sendiri, nggak mau naik angkutan umum. Jadi mau tidak mau, suka atau tidak suka, pindah ke transportasi pribadi. Nah, jadi itu otomotif multi finance yang menjadi pembiayaan itu akan dapat windfall effect ya, meskipun tetap aja dampaknya akan terjadi penurunan karena daya beli masyarakat turun segala macam, tapi itu menjadi penyelamat paling tidak. Jadi itu yang kelompok menengah ya. Nah, yang kelompok dampaknya rendah itu adalah kemasan, makanan pokok gitu ya, karena makanan pokok semua orang akan makan kan, distributor makanan pokok misalkan gitu ya. Listrik segala macam, IT, komunikasi itu kecil dampaknya, gitu ya. Bahkan yang menarik untuk orang Indonesia itu rokok dan tembakau itu dampaknya kecil, Pak. Karena orang Indonesia dalam kondisi apapun merokok. Jadi masih ini ya, karena budaya tadi merokok ya? Ya itu yang jadi yang agak ini ya. Kira-kira gitu, Pak, impact-nya kemana ya? Baik. Jadi kalau kita lihat tadi beberapa sektor industri menurun ya, kita melihat satu pola.
krisis apapun tuh selalu yang klaster penduduk kelas menengah ke bawah yang paling terkena dampaknya. Nah, kalau melihat kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah sekarang, ini sudah proper belum, Pak Dekan? Ya, terutama kan Ya, kebijakan ini menolong yang bawah nih. ya, yang pertama yang disampaikan Prof. Ujang tadi benar, dalam kondisi apapun yang kena dampak itu yang kecil. Betul. Apalagi yang sekarang kerja hari ini dapat uang untuk makan. Nah, itu yang paling parah, Pak. Kalau orang yang kelas menengah ke atas, yang dia punya tabungan, itu tenang-tenang aja dia WFH tiap hari berbulan-bulan juga nggak ada masalah karena dia masih Betul, punya betul, pendapatan, ya. masih punya tabungan gitu ya. Bahkan yang menarik kemarin ada satu berita di koran, saya lupa koran apa, jumlah orang yang tabungannya di atas 5 miliar itu meningkat. Bahkan yang tabungannya di atas 5 miliar itu total tabungannya makin meningkat lagi. Karena Sementara yang tabungan, karena kan kalau mereka tabungan di atas 5 miliar, nggak usah kemana-mana, pengeluaran berkurang, Pak. Makanya hanya makanan pokok ya, doang, betul, sementara betul. dengan 5 miliar itu, kalau suku bunganya katakanlah 5% aja, berarti suku bunganya itu 25 juta setahun, Pak. 25 Oh, juta iya ya. setahun itu berarti maknanya 10 juta lebih sebulan, 20 juta sebulan. Nah, itu makan tabungannya nambah terus. Dia nggak piknik, dia nggak belanja macam-macam, dia nggak ini, Pengeluaran dia hidup rendah, sehat, ya betul. makin kaya, Pak. Tetapi Ya, orang yang ya. kelompok bawah itu menjadi susah karena dapat gajinya misalkan 2 juta, 3 juta kemarin, sekarang karena COVID nggak dapat penghasilan. Tabungannya Betul, dimakan terus, jadi tabungannya makin habis. Nah, betul. itu yang terjadi. Makanya kalau pemerintah kemudian memberikan banyak insentif untuk kelompok menengah ke bawah, memang sudah harus begitu. Kalau itu nggak dilakukan, ya nanti orang nggak bisa makan, kriminalitas pasti akan meningkat pesat. Kira-kira gitu, Pak Ya. Ujang. Nah, artinya kalau semakin lama begini, bank juga tidak akan bisa memberikan bunga yang sesuai janji ya, karena kredit Ya, juga kepada orang lain akan ini kan terhambat kan? ya. Ini pertanyaan menarik terkait dengan perbankan. Nah, perbankan kalau kondisi begini, masalahnya hampir mayoritas dari usaha kita itu kan banyak yang mengandalkan bank, Pak. Betul, Nah, betul. begitu terjadi kayak begini, pendapatan Hmm. turun, penjualan turun, macam-macam, maka angsuran ke bank itu bermasalah itu, Pak. Nah, Yang muncul betul. adalah Ya. non-performing loan. Hmm. NPL-nya makin tinggi gitu ya. Apalagi kalau untuk kredit-kredit perbankan yang sifatnya UMKM atau menengah ke bawah. Betul. Kalau kredit besar mungkin dia masih punya tabungan yang dulu-dulu, tapi kalau yang menengah ke bawah tabungannya susah, NPL pasti akan meningkat pesat. Saya juga tidak Jadi melihat ini ada perubahan kebijakan suku bunga itu, Bang. Artinya bank tetap memberikan bunga yang kepada itu kreditur. Apa iya? ya memang kalau bicara bank kan menjadi masalah, Pak, karena bank itu kan entity bisnis ya. Mau Hmm. tidak mau, suka atau tidak suka, dia nyari uang. Dia Ya, nggak akan mau itu apa namanya. Nah, meskipun pemerintah untuk UMKM kan ada kebijakan ya. Pertama kebijakan pelonggaran bunga. Jadi sampai akhir tahun betul. kan bunga nggak usah dibayar gitu ya. Hmm. Ada penurunan bunga dari 7% menjadi 6% misalkan ya. Ya, betul. Nah, tetapi memang itu apa namanya? Apakah nanti akhir tahun ekonomi akan sudah kembali pulih? Kalau belum ya tahun depan masih bermasalah. Sementara secara Oke. teori COVID ini paling cepat baru akan selesai gelombang 1 itu bulan September. Mudah-mudahan ya. Ya, itu kalau hanya first wave. Kalau kemudian Ah, muncul second wave, masalahnya ah, panjang lagi itu, Pak. ya. Oke, baik. Luar biasa nih Pak Dekan. Ya, Bincang-bincangnya memberikan wawasan yang sangat luas sekali kepada kita. Bagaimana ini ternyata kesimpulan kami bahwa sebenarnya COVID ini pemicu saja ya. Pemicu untuk memunculkan data ekonomi yang semakin parah gitu. Yang sebetulnya dari 2018 itu sudah nampak begitu ya. ya Eh, kalau di dunia 2018 sudah nampak, Pak. sudah Tanda-tandanya nampak sudah ya. nampak dan sudah banyak orang yang ngomong, ya. Tapi kita tuh sepertinya kokoh benar tuh pada 2018 itu, ya. Ya, karena itu berkaitan dengan kampanye, Pak. Kalau kampanye kan Mungkin, nggak ada oke. yang berani ngomong yang jelek-jelek, Pak. Ya, menarik mungkin kalau data yang sebenarnya itu diungkap ya. Baik, Pak Dekan, mungkin advice Ya, terakhir nih untuk masyarakat ya, supaya dia bisa bertahan kalau pandemi ini terus berlanjut, apa yang harus mereka lakukan nih? ya. Jadi gini, Pak. Kan mau tidak mau, suka tidak suka, itu COVID ini akan membuat
perilaku masyarakat berubah ini, apalagi Prof. Bujang kan orang perilaku konsumen ini ya. Jadi konsumen akan berubah ini, pasti banyak sekali. Jadi orang akan saving sekarang. Kalau nggak penting nggak dikeluarkan. Yang dalam bahasa ekonomi dibilang precautionary saving itu ya. Itu pasti dari kacamata individu atau rumah tangga ya. Kemudian belanja konsumen akan turun. Yang nggak penting nggak dibeli. Karena orang mau jaga-jaga karena nggak tahu tahun depan akan membaik atau nggak membaik gitu ya. Kemudian kegiatan apapun sekarang keluar itu menjadi kurang. Orang akan online semua. Kuliah kita juga online, pertemuan kita online, semua dibawa ke online gitu ya. Terus suka atau nggak suka orang kan pindah ke kendaraan pribadi untuk menyelamatkan diri. Yang tadi sudah saya ini satu persatu itu untuk rumah tangga ya. Untuk korporasi atau untuk institusi harus berpikir bahwa mau nggak mau perjalanan bisnis atau perjalanan apa itu kalau kita survei apa ke daerah macam-macam pasti akan kita pangkas itu. Yang nggak penting akan kita kurangi gitu ya. Vicon sudah sama digitalisasi semua gitu ya. Nah dan ke depan akan makin banyak orang yang WFH itu nggak lagi pilihan Pak, tapi keharusan. Jadi akan kantor-kantor akan berkurang, pasti itu. Bahkan dengar-dengar itu Google sama Facebook sudah meminta sampai tahun 2021 semua pegawainya kerja di rumah, tidak ada yang boleh ngantor. Kalau ngantor bahkan harus lapor, misalkan gitu ya. Nah kita di kampus di sekolah bisnis juga gitu, siapa yang ngantor harus lapor. Kita bikin jadwal, di luar jadwal yang mau ngantor kita harus lapor karena kita pengen betul-betul menjaga. Jadi itu intinya akan membawa ke pola hidup yang baru yang kita nggak mau, suka nggak suka harus kita sikapi. Ada perubahan yang luar biasa, akan ada mega shift kalau kita menyebutnya itu, kalau bicara konsumen ada mega shift. Yang pertama itu home lifestyle, semua akan ada di rumah. Basisnya akan rumah bukan kantor gitu ya. Kemudian back to the bottom of the pyramid gitu. Jadi orang antar orang itu menjadi, saya mau ketemu Pak Ujang biasanya salaman kenceng macam-macam, sekarang salamannya harus jauh-jauhan gitu ya. Nah kayak gitu-gitu akan terjadi itu Pak. Gitu. Nah kalau dulu itu orang rame-rame pergi ke kopi Starbucks misalkan, sekarang orang nggak mau ke Starbucks. Orang nggak mau. Nah ini peluang untuk kita. Jangan-jangan ke depan itu espresso menjadi nggak terkenal. Yang terkenal apa? Jamu. Nah ini menjadi peluang untuk kita. Ya, jadi tren-tren baru ini yang harus kita manfaatkan gitu ya. Gitu. Kemudian traveling juga harus berubah. Dulu traveling kayak apa, sekarang kayak apa menjadi harus. Nah kita harus bisa menyikapi orang dunia bisnis, gimana perubahan konsumen itu harus kita sikapi supaya kita bisa mengambil peran gitu. Jangan ketinggalan gitu ya. Terus go virtual. Semua akan virtual. Itu yang mega shift yang ketiga, dan mega shift yang keempat, masyarakat akan menjadi masyarakat yang sangat empatik. Saling tolong-menolong segala macam. Itu tren yang menurut saya bagus ya. Jadi kita akan kembali pada budaya yang dari dulu diajarkan nenek moyang, gotong royong, saling tolong-menolong, kita banyak doa dan sebagainya. Nah, itu yang mungkin sebagai orang bisnis atau sebagai orang Indonesia kita harus bisa melihat peluang itu dan kita manfaatkan untuk kepentingan Indonesia supaya membangun diri sendiri. Termasuk bisnis halal menurut saya akan menjadi tren karena halal itu kan bersih, halal, apalagi ada isu bahwa COVID ini kan karena makanan yang tidak halal segala macam. Nah itu akan menggeser tren untuk ke arah makanan halal. Menurut saya gitu Pak Ujang. Ya baik, alhamdulillah. Ternyata tidak terasa ini setengah jam ya kita bincang-bincang. Mudah-mudahan ini akan memberikan pencerahan kepada masyarakat kita ya betapa kita harus mempersiapkan diri dengan kondisi yang mungkin cukup panjang ya. Mudah-mudahan kita berdoa pandemi ini segera berakhir ya Pak Dekan dan ekonomi pulih kembali. Saya ucapkan terima kasih Pak Dekan, Prof. Dr. Ajam, Dekan Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.